Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Dita. Kali ini saya akan men-share ke rekan-rekan terkait dengan pertanyaan yang banyak sekali rekan-rekan tanyakan, baik di komentar di uh, FB maupun di DM IG pribadi saya. Jadi banyak dari rekan-rekan yang bertanya terkait dengan izin belajar ataupun penyetaraan ijazah atau kuliah lanjut untuk golongan 2A dan 2C atau dari sekolah SMA dan juga D3. Jadi banyak yang meminta saran atau rekomendasi terkait dengan lanjut kuliah itu sebaiknya bagaimana, apakah boleh kuliah ketika masih CPNS ataukah nanti ketika sudah PNS dan waktunya berapa lama. Hal ini sebenarnya aturannya itu seharusnya adalah rekan-rekan menjalani masa PNS itu minimal 1 tahun, yang berarti 1 tahun CPNS dan 1 tahun PNS rekan-rekan baru diperbolehkan untuk meminta izin belajar atau mengajukan izin belajar. Itu yang paling standar. Jadi rekan-rekan harus bekerja 2 tahun terlebih dahulu, menunjukkan integritas dan juga loyalitas rekan-rekan, kemudian menunjukkan kapabilitas rekan-rekan. Kalau rekan-rekan ternyata sudah mampu menguasai pekerjaan rekan-rekan setelah 1 tahun PNS, baru rekan-rekan baiknya mengajukan. Tapi memang pada kenyataannya tidak seperti itu. Banyak yang ketika sudah mendapatkan SK PNS langsung meminta izin belajar, dan itu juga banyak yang di-ACC oleh pimpinan. Jadi boleh sebenarnya kalau rekan-rekan mau setelah CPNS setahun dilantik menjadi PNS langsung mengajukan izin belajar, itu boleh, asal rekan-rekan jangan saat masih CPNS langsung ambil kuliah. Karena masa CPNS ini rekan-rekan masih masa uji coba. Bisa jadi rekan-rekan nanti dipecat, diberhentikan, ditunda PNS, atau dikembalikan. Jadi banyak hal yang bisa membuat rekan-rekan tidak lanjut menjadi ASN atau tidak bisa menjadi PNS. Oleh karena itu sebaiknya rekan-rekan fokus untuk mengikuti diklat, baik itu diklat TAK, diklat Latsar, dan juga diklat fungsional bagi rekan-rekan yang memiliki jabatan fungsional. Setelah itu kalau rekan-rekan mau lanjut kuliah, setelah mendapatkan SK PNS, rekan-rekan bisa mengajukan. Syarat untuk kuliah itu yang penting adalah tidak mengganggu kegiatan kerja. Jadi kemarin sempat ada yang tanya juga, bagaimana kalau saya tidak fokus kerja, fokus kuliah, dan nanti tergantung pimpinan mau ngasih gaji atau tidak, itu terserah, yang penting saya fokus kuliah tapi tetap jadi PNS. Itu tidak bisa, karena kita sudah berkomitmen untuk tidak meninggalkan kewajiban kita, yaitu bekerja, walaupun kita juga harus melaksanakan kuliah kita. Karena kuliah itu adalah atas keinginan kita sendiri, dari anggaran kita sendiri, dan juga waktunya kita yang ngatur sendiri. Oleh karena itu rekan-rekan yang ingin kuliah, fokus kuliah di kuliah yang top-top, misalnya seperti UGM, UI dan sebagainya, harap untuk berpikir ulang, karena hal itu akan sangat sulit, mengingat
intensitas kerja rekan-rekan yang tinggi, dan juga kampus-kampus yang bagus tersebut biasanya membutuhkan effort yang lebih dari kampus-kampus yang biasa, karena toh juga yang dilihat nantinya adalah IPK kita itu yang penting 3, dan juga akreditasi kampus yang penting B. Tidak harus universitas negeri, universitas unggulan, universitas tingkat internasional dan sebagainya. Jadi rekan-rekan harap untuk menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah D3, sebaiknya rekan-rekan untuk kalau D3 rekan-rekan itu berhubungan dengan yang bisa penyetaraan, baik itu ekonomi, komputer, hukum, dan juga bahasa, rekan-rekan bisa melanjutkan di S1 prodi yang sama agar tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Biasanya kalau di S1 prodi yang sama itu hanya membutuhkan waktu 1,5 sampai 2 tahun. Kalau kita berganti program studi itu paling yang bisa masuk nanti cuma 3 sampai 5 matkul, jadi kita harus mengulang 7 semester lagi. Akan sangat sayang bagi rekan-rekan yang dari D3. Dan perlu rekan-rekan ketahui yang dari D3 itu rekan-rekan kalau tidak penyesuaian ijazah mendapatkan penghargaan pengabdian itu 3 tahun. Jadi kalau yang S1 dan SMA itu mulainya masa kerja 0 tahun saat CPNS, rekan-rekan yang dari D3 itu sudah 3 tahun. Dan kalau rekan-rekan memilih untuk mengikuti penyesuaian ijazah S1, maka 3 tahun itu akan menghilang. Jadi bagi rekan-rekan yang saat ini berusia 35 tahun ke 30 tahun sampai 35 tahun, harap untuk berpikir lagi apakah penyesuaian ijazah itu benar-benar rekan butuhkan atau tidak. Kemudian untuk yang rekan-rekan dari S1 mau S2, itu juga sama sebenarnya. Ketika rekan-rekan sudah menjadi PNS baru bisa mengajukan izin belajar. Kemudian kampusnya juga sebisa mungkin cari yang fleksibel waktunya, nggak harus kampus negeri, nggak harus kampus mahal, yang penting kampus akreditasi minimal B. Kalau bisa untuk yang hukum A, karena yang hukum ini kadang untuk S2-nya harus A, kadang juga B. Tergantung juga untuk IPK minimal rata-rata juga sama di nilai B itu sudah bisa untuk penyesuaian. Jadi tidak harus di universitas-universitas yang bagus, yang tugasnya banyak, tapi di universitas yang penting lulus gitu aja. Kemudian bagi rekan-rekan yang mungkin nanti ada rencana untuk S3, untuk S3 ini saya agak berbeda pandangan, karena untuk S1, S2 yang penting lulus. Untuk S3 sebisa mungkin rekan-rekan mengambil di prodi-prodi yang minimal akreditasi B, dan itu hanya ada di perguruan tinggi yang berkualitas. Sebagai contoh seperti di UGM, di UI, kalau di Jogja di UMY, di UII gitu. Kalau di universitas-universitas biasa saya rasa untuk di S3 tersebut tidak bisa, karena kadang belum terakreditasi, atau mungkin terakreditasi hanya baik atau bahkan cukup, yang berarti setara dengan C, dan itu tidak bisa digunakan untuk apapun. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ke rekan-rekan. Saya bangga ke rekan-rekan karena rekan-rekan memiliki semangat untuk belajar, untuk giat mendapatkan
ilmu dan juga mendapatkan titel yang setinggi-tingginya. Saya ucapkan banyak-banyak semangat bagi rekan-rekan, karena rekan-rekan menunjukkan bahwa generasi kita, generasi Z, bukan generasi tempe, bukan generasi lemah. Kita walaupun diterima kerja juga berniat untuk sekolah setinggi-tingginya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.